Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman saya setelah menjalani atau belajar banyak tentang keterampilan coaching. Dan bagi saya, Bapak Ibu guru hebat harus memahami keterampilan ini, dan terlebih lagi juga Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, pemimpin pembelajaran. Nah, kali ini saya akan mengambil judul Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki keterampilan coaching. Materi coaching yang disampaikan oleh instruktur Ibu Anastasia Ang sungguh luar biasa. Oh my God, sangat bermanfaat untuk saya sebagai pribadi dan sebagai seorang guru. Beliau menyampaikan pengalamannya selama ini menjadi coach, dan itu sangat berguna untuk kita sebagai pengalaman yang memberikan inspirasi untuk kita nantinya menghadapi siswa dan teman sejawat kita di sekolah. Alhamdulillah, saya terlibat secara aktif, dan yang perlu saya sesali adalah mengapa dalam proses tadi saya tidak menantang diri saya untuk berpraktek bagaimana mengcoach salah satu peserta, sehingga beliau sebagai pemantau melihat apakah proses coaching yang saya lakukan ini sudah baik atau bagaimana. Karena saya menyadari saya punya kompetensi itu, dan saya bisa menjadi pendengar yang berusaha mendengarkan dengan hati. Lalu, apa itu coaching? Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Jadi, proses coaching ini bagaimana kerjasama antara coach dan coachee sehingga permasalahan coachee bisa terselesaikan, entah masalah tentang performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan lain sebagainya. Mengapa guru harus memiliki keterampilan coaching? Guru dalam Merdeka Belajar itu adalah guru yang berperan sebagai among, bagaimana guru memahami siswa, menuntun kodratnya. Dalam proses coaching, guru menjadi pendengar yang baik, yang berusaha memahami permasalahan dari pandangan murid. Dengan begitu, perasaan murid lebih bernilai dan terbuka kepada guru. Kalau itu sudah terjadi, maka proses transfer pemahaman dan nilai kebajikan dalam bentuk teladan akan semakin cepat. Selain itu, guru yang harapannya akan menjadi pemimpin sekolah atau kepala sekolah juga akan melaksanakan proses supervisi yang akan melakukan pendekatan yang bersifat memberdayakan. Sehingga harapannya terbentuk lingkungan sekolah yang sangat hangat, serta guru mengembangkan potensinya secara maksimal dan benar-benar berasal dari kesadaran sendiri mereka untuk mengembangkan potensi, bukan atas dasar tekanan. Jadi, coach itu bagaimana keterampilan dia presence atau kehadiran penuh, hadir sepenuhnya menghadapi atau mendengar apa yang menjadi permasalahan dari klien atau coachee. Kemudian mendengarkan dengan aktif, fokus, seolah-olah tujuan utama kita adalah permasalahan si coachee. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana keahlian coach menggali permasalahan yang sulit diucapkan atau dikeluarkan atau diceritakan oleh coachee dengan kita menampilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga permasalahan itu terselesaikan dengan maksimal. Kemudian mendengarkan dengan rasa. Bagaimana kita mendengarkan dengan hati, kita hadir sepenuhnya. Kemudian kaitannya dengan apa yang kita hadapi sebagai seorang guru di sekolah.
maupun di lingkungan kita di dalam lingkungan masyarakat. Jadi sebenarnya marilah kita kembangkan keterampilan coach ini, ilmu yang luar biasa ini, karena sejatinya seseorang itu kadang-kadang tidak menginginkan solusi itu keluar dari kita, tetapi bagaimana menginginkan seorang pendengar. Karena keahlian yang paling banyak mendukung sebuah hubungan terjalin dengan baik itu adalah keahlian mendengarkan. Jadi pemahaman saya sebagai seorang guru, bagaimana berproses menjadi coach, menjadi pendengar yang baik atas permasalahan siswa, hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan rasa permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa kita. Kemudian dengan rekan sejawat, bagaimana kita mendengarkan tanpa berusaha menjustis atau memberikan solusi dengan gamblang dari pemikiran kita. Karena sejatinya tadi bahwa kadang-kadang teman kita yang punya masalah itu hanya ingin didengarkan. Dan bagaimana keterampilan coach itu perlu kita miliki agar menjadi teman yang baik, menjadi guru yang baik, menjadi pasangan yang baik, dan menjadi orang tua yang baik. Demikian, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita sehingga memotivasi kita untuk melaksanakan atau memiliki keterampilan coaching ini. Jadi apa hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional? Jadi keterampilan coaching ini sangat membantu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap siswa itu unik, punya perbedaan yang sangat mendasar dengan siswa-siswa lainnya. Setiap siswa itu berbeda dari profil belajar mereka, dari kesiapan belajar mereka, dari gaya belajar mereka, dari minatnya, dari bakatnya, sehingga keterampilan coaching ini benar-benar dimiliki agar siswa merasa bahwa perbedaan yang ia miliki adalah sebuah kelebihan yang mereka harus tunjukkan. Kemudian, secara emosional, siswa dalam kehidupan keluarga dan masyarakat otomatis punya masalah. Nah, guru yang baik adalah guru yang bisa menerapkan proses atau keterampilan coaching ini, kemudian berusaha menjadi pendengar yang baik bagi siswanya, sehingga siswa yang sudah di-coaching oleh guru benar-benar melihat atau mengambil solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Karena sejatinya memang siswa itu sebagai sebuah insan yang sudah dewasa pada taraf siswa SMK memang perlu didengar. Kadang-kadang masalah itu atau solusi itu jangan sampai seolah-olah guru yang paling tahu dan menggurui. Nah, saat pembelajaran tadi saya juga merefleksikan bagaimana dalam 2-3 bulan ini saya melakukan praktek baik. Praktek baiknya begini, dan saya share juga ke guru-guru yang lain untuk dilakukan. Jadi untuk meningkatkan interaksi yang positif kita dengan siswa, saya mengharuskan atau mengatur diri saya sendiri untuk berinteraksi secara maksimal minimal 1 hari itu dengan 3 siswa. Bagaimana saya ngobrol, mendengarkan mereka bercerita dan lain sebagainya. Nah, selama ini mungkin saya lebih banyak ngomongnya, lebih banyak memberikan arahan-arahan, memberikan wejengan-wejengan yang mungkin kadang-kadang mereka juga tidak butuh-butuh banget. Nah, kedepannya program praktik baik ini 3 orang siswa
1 hari untuk saya dengarkan dan bercerita ini akan saya terapkan berikutnya, namun akan ada perbaikan ke depan. Karena saya sudah memahami bagaimana keterampilan coaching ini. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana tentang siswa saya, bukan lagi tentang saya. Bagaimana saya mendengarkan mereka dengan hati, berusaha memunculkan tatapan mata, kemudian kehadiran penuh saya, bereaksi, sehingga ke depannya dari 3 orang siswa setiap hari, sehingga hampir semua siswa nanti akan berusaha mengalami pengalaman positif setelah berbicara atau proses coaching dengan saya sebagai gurunya. Dan harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk saya berproses ke depannya, dan semoga kita semua menyadari dan banyak belajar tentang keterampilan coaching ini. Karena tujuan utamanya kita adalah berpusat kepada murid, bagaimana murid atau siswa ini bisa menjadi insan yang selamat dan bahagia, sehingga dalam proses mereka berada di sekolah benar-benar adalah mereka yang senang di sekolah, bukan gara-gara kewajiban mereka harus datang ke sekolah dan belajar, tetapi mereka senang berada di lingkungan sekolah dan senang berproses di dalam lingkungan sekolah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, tetap semangat. Saya juga ingin memberikan pantun di akhir pertemuan. Kuda hitam berlari dengan cepat, berlari sepanjang pantai utara. Mari belajar menjadi coach yang hebat, wujudkan guru merdeka dan sejahtera. Terima kasih.